Oke, penyelesaian siklus akuntansi untuk perusahaan dagang itu sebenarnya tidak berbeda dengan untuk perusahaan jasa, ya. Jurnal penyesuaian yang dimaksud dengan penyelesaian siklus akuntansi itu biasanya dimulai dari penyesuaian akun, ya, kemudian dilanjutkan ke closing entries, ya, dan penyusunan laporan keuangan. Gitu. Untuk jurnal penyesuaian itu pada dasarnya tidak ada perbedaan antara perusahaan jasa yang sudah Anda pernah pelajari di semester 1 ya dengan perusahaan dagang, ya. Dengan perusahaan dagang itu tidak ada perbedaan, sama aja, ya. Jadi Anda mungkin masih ingat penyesuaian itu dilakukan sebenarnya dengan tujuan untuk memastikan bahwa akuntansi dasar akrual dipenuhi, ya. Akuntansi dasar aktual dipenuhi, biasanya yang disesuaikan itu adalah pendapatan-pendapatan yang diterima di muka, ya, beban-beban yang dibayar di muka, kemudian yang kasnya belakangan berarti apa? Pendapatan yang sudah menjadi hak tetapi belum diterbitkan fakturnya, misalnya, ya, pendapatan terutang. Kemudian yang berikutnya adalah biaya yang sudah terjadi tetapi belum dibayar kasnya, ya, misalnya kayak beban bunga, debitnya, kreditnya, utang bunga, ya. Nah, kaidah itu masih berlaku di sini, ya. Jadi secara praktis tidak ada perbedaan antara adjustment entry perusahaan dagang dengan adjustment entry perusahaan jasa. Yang membedakan adalah karena adanya persediaan barang dagangan, ya, bisa jadi gitu, ya, pada akhir periode, bisa jadi pada akhir periode dalam sistem persediaan perpetual, ya, dalam sistem persediaan perpetual itu ada selisih antara hasil stock of name dengan dengan catatan perpetual persediaan, ya, dengan catatan perpetual persediaan. Nah, kalau terjadi selisih, maka kita harus menggunakan hasil stock of name yang harus dilaporkan, ya, karena hasil stock of name ini kan yang sebenarnya, ya, persediaan barang dagangan yang sebenarnya itu adalah yang hasil stock of name. Nah, adjustment entry-nya adalah kalau susut, ya, kemungkinan besarnya susut, maka susut itu maksudnya ada yang hilang atau biasanya stock of name itu hasilnya lebih kecil daripada catatan perpetual, ya, maka Anda mendebet beban pokok penjualan dan mengkredit persediaan, ya. Jadi barang yang hilang atau selisih itu dianggap sebagai barang yang laku, intinya gitu, ya. Beban pokok penjualan di debit, kreditnya adalah persediaan. Seperti yang disampaikan di sini, ya. Beban pokok penjualan, kreditnya adalah persediaan. Ini sebenarnya memperlakukan barang yang hilang atau selisih, ya, antara catatan perpetual dengan hasil penghitungan fisik itu sebagai barang yang laku. Ini bisa diterima perlakuan seperti ini, saya katakan, ya, Anda bisa melakukan perlakuan seperti ini kalau selisihnya itu tidak material, ya. Kalau selisihnya itu sedikit, tidak banyak, ya, gitu. Kalau selisihnya sedikit, anggap saja laku lah, gitu, ya. Nah, itu bisa seperti itu. Tetapi kalau selisihnya itu cukup banyak, maka mungkin Anda bisa mengakui bukannya beban pokok penjualan, tetapi kerugian kehilangan persediaan, gitu, ya. Kerugian kehilangan persediaan. Itu bisa seperti itu supaya memberikan penekanan kepada pembaca laporan keuangan bahwa selisihnya itu sangat besar, gitu, ya. Gitu. Tapi kalau selisihnya sedikit, jurnal ini bisa dipakai. Beban pokok penjualan di debit, kreditnya adalah persediaan, ya. Worksheet atau neraca lajur istilahnya, ya. Nah, itu juga sama. Yang jelas kalau sistem perpetual itu di akhir periode lebih simpel penyelesaiannya, ya. Karena kita tidak melakukan updating inventory dan tidak menghitung harga pokok penjualan, ya. Harga pokok penjualannya kan sudah ada, persediaan juga sudah ada. Anda hanya melakukan adjustment kalau ada selisih antara catatan perpetual dengan hasil stock of name. Nah, ini untuk closing entries-nya sama aja standar, ya.
akun-akun yang saldo normalnya debit kita kredit, akun-akun yang saldo normalnya kredit kita debit, ya. Ini terutama yang terkait dengan pendapatan dan beban, ya. Karena yang kita close sesungguhnya adalah akun-akun laba rugi, ya. Kemudian yang berikutnya adalah memindahkan prepay, ya, ke modal, ya, memindahkan prepay ke modal. Karena prepay dalam contoh ini langsung didebet ke laba ditahan misalnya, ya, bisa saja kreditnya ini yang nomor 3 maksud saya, ya, income summary didebet, kreditnya retained earnings, ya. Bisa saja sebenarnya kalau kita waktu membagikan dividen itu mendebet akun dividen, ya, maka di sini yang dikredit adalah dividen juga, ya. Oh bukan, ada ya di bawah, ya, enggak. Yang ini itu maksudnya laba rugi nih, yang nomor 3, sorry, saya salah, ya. Yang nomor 3, retained earnings itu 30.000 itu dari laba rugi, ya. Laba rugi dikredit ke laba ditahan. Sorry, ya. Laba rugi dikredit ke laba ditahan. Kemudian dividen yang paling bawah itu dividen didebet ke laba ditahan, ya. Dividen didebet ke laba ditahan. Jadi saya ulangi, agak confused nih saya. Nomor closing entry yang pertama ini memindahkan saldo penjualan ke income summary, ya. Yang kedua, memindahkan semua akun beban, ya, dan akun nominal lainnya yang bersaldo normal debit ke income summary, ya. Nanti income summary saldonya dihitung, ya. Itu akan debit kalau rugi dan akan kredit saldonya kalau laba, si income summary ini, ya. Nah, kalau di sini contohnya income summary ditutup ke laba ditahan, ini berarti saldo awalnya itu kredit, ya. Saldo awal yang 30.000 ini berarti kredit, ya. Nah, sehingga untuk memindahkannya ke laba ditahan itu di debit, ya. Kemudian yang keempat, ini memindahkan dividen, karena dividen saldo normalnya debit maka di kredit, ya. Kemudian yang di debit adalah laba ditahan. Ini artinya sebenarnya apa yang 3 terakhir ini? Yang 3 terakhir ini artinya nomor 2, 3, dan 4, ya. Laba itu menambah modal, kemudian laba menambah modal, ya, kemudian dividen mengurangi modal. Yang 3 dan 4 maksudnya, ya. Laba menambah modal, dalam hal ini adalah laba ditahan, dan dividen mengurangi modal, dalam hal ini adalah laba ditahan. Perpetual, ya.